Selamat siang semuanya. Saya akan menjelaskan tentang kasus kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Sebelum saya menjelaskan kasus kudeta militer yang terjadi di Myanmar, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Charlie Kristianus dari mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ikut beberapa cuplikan gambar aksi demonstran yang menentang kudeta yang terjadi di Myanmar dari tahun 1962 hingga 2001 pada saat ini. Kunci bagi seorang perwira militer untuk mengambil alih kekuasaan dari sebuah negara, di mana kemudian peristiwa itu disebut kudeta militer. Dalam negara berkembang, pihak militer sebagai fungsinya selalu ikut campur dalam mengurusi masalah pemerintahan negara. Negara yang sering mengalami kudeta militer yaitu Myanmar, di mana riwayat terjadinya kudeta Myanmar terjadi dari tahun 1962, 1988 hingga 2021 pada sekarang ini. Di mana kudeta Myanmar ini dilakukan oleh militer Myanmar untuk mempertahankan eksistensi bagi semua pihak. Sebab ada organisasi internasional yang tidak dapat menyelesaikan perseteruan kudeta yang terjadi di Myanmar karena terhalang oleh secara hukum internasional yang sudah ada ketentuan dan sifatnya mengikat. Sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan seringkali sifatnya brutal, di mana konstitusional berupa pengambilan kekuasaan dan penggulingan kekuasaan sebuah pemerintah negara dengan menyerang strategis, taktis, atau politisi dari sebuah negara tersebut. Kudeta akan sukses bisa terlebih dahulu dapat melakukan konsolidasi oleh orang dalam atau yang mempunyai legitimasi kekuasaan terhadap persetujuan baik dari rakyat, non-militer, dan militer dari sebuah negara. Militer memiliki peran yang dominan dalam suatu negara. Posisi militer nasional dalam suatu negara sangat penting, di mana mereka sebagai pelindung negara dari berbagai ancaman, baik ancaman militer dan non-militer. Militer mempunyai juga sebagai fungsi pertahanan negara. Dengan kata lain, militer mempunyai tugas untuk mempertahankan keadilan dalam suatu negara tersebut. Tetapi dalam negara berkembang, pihak militer selalu saja mencampuri urusan pemerintahan yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, pemerintah yang sedang berkuasa pasti menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan militer guna menjaga kestabilan dan keamanan dalam suatu bernegara. Di mana untuk mencapai tujuan negara di bidang ekonomi dan sosial masyarakat, maka kegagalan pemerintah sipil membuat pihak militer selalu merasa lebih unggul dari pihak pemerintah. Maka dari itu mereka mempunyai hak untuk mengatur dalam sebuah negara tersebut. Merupakan salah satu intervensi dari bentuk militer, di mana dalam pelaksanaan demokrasi, kudeta seringkali menjadi bukti kemunduran bagi perkembangan demokrasi di suatu negara. Yang menjadi fokus permasalahan pada masalah ini yaitu proses demokrasi di Myanmar, yang terhambat karena adanya campur tangan dari pihak militer di negara tersebut. Begitu juga dengan Myanmar, proses bernegara yang dialami oleh Myanmar tentu mengalami pasang surut dalam terjadinya perubahan dan perkembangan. Selain adanya perubahan dan perkembangan, juga ditandai dengan gejolak, baik dari segi ekonomi, masyarakat sosial, dan ditandai dengan adanya perubahan atau pergeseran pada sistem politik. Khususnya dalam proses politik, Myanmar paling sering mengalami yang namanya kudeta sejak negara merdeka dari tahun 1948 hingga 2021 pada tahun ini. Melihat sejarah dalam beberapa dekade terakhir, militer Myanmar memiliki peran yang sangat penting di negaranya. Para pemimpin sejak merdeka negara Myanmar dari tahun 1948 dilatar belakangi dari kalangan militer yang seringkali merebut kekuasaan dari pemerintahan, di mana mereka merebut dengan cara kekerasan atau brutal yang dengan menggunakan kekuatan luar biasa yang memeras non-militer atau rakyat kecil biasa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah kasus kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Riwayat Myanmar menunjukkan selama 6 dekade terakhir tidak bisa dipisahkan dari genggaman kediktatoran atau kekerasan pihak militer. Pada tahun
1962, Myanmar berada pada posisi yang sangat relatif stabil dan aman. Meskipun dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang terjadi, baik krisis ekonomi, tekanan internasional, hingga proses massa atau kekerasan militer yang terjadi pada saat itu. Namun, semua itu senantiasa menemukan jalan untuk memperkokoh dominasinya, bahkan memegang kendali pemerintahan secara penuh sampai sekarang ini. Semenjak adanya peralihan kekuasaan kepada pihak militer, seluruh aspek yang ada di Myanmar diambil alih oleh militer, baik dari segi politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Pendapat ini dikemukakan oleh David Steinbeck yang menyebut Myanmar sebagai the most monolithically military control in the world, yang dimana hal ini menyebabkan kondisi Myanmar yang sangat dipegang dominan oleh kekuasaan militer dari tahun 1962 hingga 2021 pada saat sekarang. Pengambil alihan kekuasaan sipil oleh pihak militer merupakan hal yang tidak baru lagi di Myanmar. Militer Myanmar memiliki catatan sejarah yang cukup panjang dalam kehidupan politik yang selalu dicampuri oleh pihak militer, di mana kudeta merupakan isu yang tidak asing lagi bagi negara Myanmar sendiri. Sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1948, tercatat Myanmar telah mengalami beberapa kali pergantian kekuasaan. Militer telah menguasai pemerintahan Myanmar selama berpuluh-puluh tahun lamanya, dan sepanjang masa itu pula, berbagai gerakan demokrasi tumbuh. Kudeta yang terjadi di Myanmar sendiri mengalami beberapa fase hingga sekarang ini. Bahkan sebelum pergantian nama dari Burma menjadi Myanmar, negara tersebut seringkali mengalami peristiwa kudeta di tahun 1962. Kudeta pertama kali yang terjadi di Myanmar terjadi pada tanggal 2 Maret 1962 yang ditandai dengan satu partai dan dominasi partai politik yang dipegang oleh pihak militer selama 26 tahun. 6 dalam kudeta tersebut, militer menggantikan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Perdana Menteri UNO dengan Dewan Revolusi Persatuan yang lainnya, di mana yang diketuai oleh Jenderal Ne Win, bahwa kudeta yang dipimpin Jenderal Ne Win tersebut menurunkan Perdana Menteri UNO sebagai pimpinan negara yang sudah berkuasa sejak tahun 1948 karena negara tidak mempunyai kemampuan atau berkapasitas dalam memimpin negara. Turunnya Perdana Menteri UNO seperti menjadi pembuka rezim militer untuk mengambil alih atau berkuasa penuh atas negara Myanmar itu sendiri. Fase kedua atau kudeta kedua terjadi di Myanmar pada tahun 1988 atau yang dikenal dengan pemberontakan 888 atau 88 Uprising, di mana semenjak tahun 1962 Partai Program Sosialis Burma telah memerintah negara itu atau dengan sebuah negara totaliter yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win yang dilatar belakangi dari pihak militer. Di bawah agenda sebuah pemerintah yang disebut Jalan Burma menuju Sosialisme yang melibatkan isolasi ekonomi dan penguatan militer, Burma menjadi salah satu kan negara Myanmar yang termiskin di dunia pada saat itu. Sebelum krisis, Burma telah didirikan oleh rezim Jenderal Ne Win yang represif dan terisolasi sejak 1992, sehingga mereka memiliki utang nasional sebesar 3,5 miliar dolar Amerika dan cadangan devisa 20 juta dolar dan 35 juta US dollar. Dengan rasio tersebut yang menjadikan negara Burma pada saat itu negara termiskin di dunia. Kudeta kedua juga berakar dari tahun 1985 yang dilatar belakangi dengan munculnya demonstrasi secara besar-besaran, yang dimana para demonstran mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap pemerintahan sipil negara Myanmar karena negara tersebut dikuasai oleh pihak militer dan menuntut pemerintah sipil untuk mundur dari pemerintahannya. Akan tetapi, militer menjadi sangat menguasai negara tersebut dengan kekuatan penuh yang dapat melengsarkan pemerintahan sipil pada saat itu. Fase ketiga atau kudeta militer yang ketiga terjadi di Myanmar dari tahun 1990 hingga 2021 pada saat ini, di mana kudeta tersebut terjadi setelah resminya keluar pengumuman hasil Liga Nasional untuk Demokrasi yang terjadi pada tanggal 8 November 2020 yang lalu, di mana Liga Nasional tersebut memenangkan 396 kursi dari 476 kursi di parlemen. Selisih kemenangan yang lebih besar dibandingkan dengan pemilu 2012.
Maka dari sejak itu Partai Militer dan Partai Solidaritas menyatakan Angkatan Bersenjata Myanmar menyatakan keadaan darurat dan menyatakan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada Panglima tertinggi militer Miang Halaing, yang dimana jelas menyalahi hal dari peraturan demokrasi yang dimenangkan oleh pemerintah negara sipil, tapi pihak militer menentang berat dengan menyatakan adanya pemberontakan atau kudeta. Militer Myanmar dalam perspektif hukum internasional. Menurut hukum internasional, hanya negara yang memiliki kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi yang tidak berada di bawah kekuasaan negara lain atau memiliki hak-hak yang diakui secara hukum internasional. Kudeta yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil negara tersebut mengundang atau menarik perhatian dari seluruh dunia karena peristiwa tersebut mendapat kecaman dari berbagai negara, organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau lebih populer dengan disebut ASEAN. Bahkan dari masyarakat internasional menentang kudeta militer yang terjadi pada negara Myanmar. Aksi yang dilakukan oleh militer tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM. Pada akhirnya, isu tersebut tidak bisa dilihat lagi sebagai isu domestik saja, melainkan isu tersebut menjadi isu mancanegara atau internasional. Dalam perkembangan hukum internasional, intervensi terdapat urusan dalam negeri suatu yang dirasa semakin penting. Yang protes yang dilakukan secara global, mengecam, mengutuk, bahkan menjatuhkan sanksi kepada kecewanya dengan langkah militer yang menguasai hukum secara penuh di negara Myanmar. Tetapi protes tersebut hanya sekedar lisan, tidak berupa aksi, karena banyak pihak tidak kompak dan banyak pihak yang menahan diri untuk tidak mencampuri urusan negara yang terjadi pada negara Myanmar tersebut. Di sisi lain, kudeta yang terjadi di negara Myanmar merupakan polemik bagi semua organisasi, baik regional, internasional, dan mancanegara. Tetapi, negara internasional tidak dapat melakukan apa-apa untuk mencampuri urusan negara tersebut karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan campur tangan. Hal itu didasarkan pada prinsip yang tertuang dalam secara hukum, dan kudeta Myanmar tidak memberikan dampak atau gejala buruk bagi negara lain. Maka kewajiban semua negara tersebut adalah menghormati atau respek terhadap permasalahan negara lain dengan tidak mencampuri urusan negara yang terjadi pada Myanmar. Bulannya, Myanmar telah dikuasai oleh pihak militer dari tahun 1962 atau dari awal kemerdekaan, yang ditandai dengan melalui sebuah kudeta yang dapat menggeser sistem demokrasi pemerintahan negara sipil Myanmar. Kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil negara Myanmar yang terjadi adalah murni masalah internal Myanmar, di mana pihak militer yang seharusnya berfungsi untuk menjaga pertahanan dan melindungi keamanan negara selalu ikut campur dalam pemerintahan yang sedang berjalan. Berdasarkan pasang surut kudeta yang terjadi, militer Myanmar berulang kali melakukan aksi kudeta 1962 hingga sekarang. Maka melihat dari sejarahnya bahwa militer Myanmar sangat gencar melakukan kudeta untuk melengsarkan pemerintahan negara sipil yang sedang berlangsung. Kudeta yang berlangsung hingga saat ini menjadi isu yang menarik perhatian masyarakat secara global. Kudeta tersebut mencerminkan bahwa ketidaksiapan militer untuk menyerahkan pemerintahan sipil secara penuh. Terima kasih.